Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 18 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Polsek Tanjung Pinang Timur gelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan mata gratis untuk masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang alami masalah penglihatan. Kegiatan bakti sosial atau baksos pemeriksaan mata gratis digelar di halaman Mapolsek Tanjung Pinang Timur pada Selasa 18 Februari 2025. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Sugiono mengatakan pemeriksaan mata gratis itu bekerja sama dengan klinik spesialis mata SMEK Tanjung Pinang. Tujuannya membantu masyarakat yang mengalami masalah kesehatan penglihatan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata dalam jangka panjang agar dapat terus bekerja secara optimal dan nyaman tanpa terganggu masalah penglihatan. Kegiatan ini kita memberi edukasi khususnya kesehatan mata bagi masyarakat yang membutuhkan melakukan pengecekan, konsolidasi, nanti bisa disampaikan dengan Pak Alkarin apa-apa saja karena mereka lebih ahli. Kita Polsek menggandeng bekerja sama, intinya semua kegiatan ini untuk membantu. Sementara itu, perwakilan klinik spesialis mata SMEK Tanjung Pinang Al-Kadri Imsyah menyebut pihaknya memberikan edukasi kepada warga seputar kesehatan mata. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian terhadap warga di Kota Gurindam. Kita sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak, yang dimana sebenarnya tingkat kerusakan mata yang ada di daerah kepulauan ini jauh lebih cepat rusaknya. Jadi kita ngasih edukasi bagaimana masyarakat itu bisa menanggulanginya, baik ibaratnya lebih peduli sama kesehatan matanya dan juga bagaimana situasi pada saat di siang hari apa yang mesti dilakukan dia. Jadi kita memberi kesadaran masyarakat bahwasanya kesehatan mata ataupun kesehatan lainnya itu kita harus lebih peduli terhadap diri masing-masing. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, sesuai instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran APBD Bintan tahun 2025 akan dirasionalisasi. Anggaran senilai 25 miliar rupiah untuk belanja perjalanan dinas akan dirasionalisasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, belum lama ini mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bintan tahun anggaran 2025 akan dirasionalisasikan. Hal ini berdasarkan implementasi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD. Ia menjelaskan efisiensi anggaran di APBD tersebut tidak menyasar pada alokasi anggaran yang berkaitan dengan masyarakat, namun merupakan rasionalisasi anggaran internal pemerintah. Salah satunya untuk biaya perjalanan dinas senilai 25 miliar rupiah. Roni mengatakan tahun ini dana transfer dari pemerintah pusat ke Bintan senilai 91,8 miliar rupiah juga dirasionalisasikan. Hasil efisiensi anggaran tersebut menurut Roni direncanakan akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat dari arahan Presiden, programnya tidak menyasar kepada dukungan anggaran masyarakat. Programnya lebih banyak kepada operasionalisasi dukungan kepada kepentingan internal pemerintah seperti perjalanan dinas, kemudian rasionalisasi kebutuhan ATK dan lain-lain. Kemudian ada dua klaster yang sumbernya dari APBN itu 91,8 miliar yang dirasionalisasikan dari pusat. Nah, ini tidak masuk ke kita. Kita kemarin aktor terakhir di Batam. Dalam waktu dekat kita akan mematangkan berapa dana kita yang akan kita keluarkan lagi dari instruksi Presiden tersebut. Jadi yang dari APBN 91,8, yang dari APBD yang pasti perjalanan dinas saja 25 miliar. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian yang beraksi di rumah seorang lansia di Kota Batam. Dalam aksinya, pelaku sempat mengancam hingga memukul korban dengan batang ubi kayu.
Polsek Galang bersama Satreskrim Polresta Barelang meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Kedua pelaku masing-masing berinisial M 49 tahun dan S 24 tahun telah beraksi di sebuah rumah di Kecamatan Galang, Kota Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKPD Bitri Andres Tian pada Senin 17 Februari 2025 mengatakan, kasus tersebut berawal saat kedua pelaku menyatroni dan membobol rumah korban seorang lansia berusia 68 tahun. Saat di rumah korban, salah satu pelaku membangunkan korban dan menanyakan keberadaan uang. Namun korban mengaku tidak punya uang. Karena merasa ketakutan, korban saat itu terus berteriak hingga pelaku marah dan mengancam korban. Lalu pelaku mengambil sebilah parang dan memotong batang tanaman ubi di luar rumah. Dengan menggunakan batang ubi, kemudian pelaku memukul korban beberapa kali. Usai melakukan aksi kekerasan, kedua pelaku menggeledah rumah korban dan membawa kabur uang tunai Rp25.000, 1 unit HP, STNK motor, 1 karung jengkol. Lalu pelaku kabur dengan sepeda motor meninggalkan korban. Selain handphone, dalam kasus ini polisi juga menyita 4 buah tabung gas, jaket, sebilah parang, dan 1 batang ubi. Melakukan tindak pidana curas dengan memasuki rumah dan mengancam korban dengan sebilah parang, yang mana sebelumnya pada saat mereka masuk ke rumah itu dan mengancam korban dengan kata-kata harta atau nyawa, ya. Di situ mereka melakukan pengancaman sehingga pada saat itu juga ada salah satu orang nenek, ya, sebagai korban di situ, kepalanya terluka terkena parang apa kayu ya? Terkena kayu dipukul oleh pelaku. Nah, di situ pelaku mengambil 1 batang kayu ubi, 2 buah jaket warna hitam biru, 1 buah STNK dan tabung gas LPG serta 1 buah motor Beat, ya, yang diambil oleh tersangka di dalam rumah itu. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku diduga terlibat dalam 5 kasus pencurian dan 1 kasus curanmor. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain, Polresta Bintan akan melakukan pemantauan apabila terjadi antrian kendaraan saat isi BBM di SPBU. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam pendistribusian BBM di SPBU. Polres Bintan akan melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar SPBU yang ada di daerah setempat. Hal tersebut dalam upaya memastikan keamanan dan kelancaran dalam pendistribusian BBM. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani belum lama ini mengatakan, apabila terdapat antrian kendaraan saat isi BBM di SPBU, nantinya personel Polres Bintan akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Untuk antrian di SPBU, kami akan menempatkan juga pada saat-saat antrian petugas kami dari Polres Bintan. Untuk melakukan pengamanan, Bu, ya? Untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan juga pengamanan. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Sebuah kantor perusahaan jasa ekspedisi di Kota Tanjung Pinang disatroni terduga pelaku pencurian. Aksi dugaan pencurian tersebut sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria menggunakan jaket berwarna hitam dan penutup wajah memasuki sebuah kantor jasa ekspedisi di Jalan Insinyur Sutami, Kota Tanjung Pinang. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 18 Februari 2025. Angelita, salah satu karyawan kantor ekspedisi tersebut mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu diketahui saat ia hendak membuka kantor dan mendapati meja di sana sudah berantakan. Setelah diperiksa, ternyata uang tunai sebesar 1,4 juta rupiah dan handphone yang tersimpan di dalam laci telah raib karena diduga digondol terduga pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, terduga pelaku masuk melalui bagian belakang gedung kantor.
Angelita menambahkan peristiwa itu belum dilaporkan ke pihak berwajib karena masih menunggu arahan dari pemilik kantor. Soalnya kan dipegang kunci saya, jadi pas saya buka kantor, lihat ini udah berserakan semua, dompet di atas itu semuanya udah berserakan, dompet di atas itu, lemari-lemari ini terbuka. Kami kira pas lagi kan yang buka, ini apa uang dompet itu semua mau ngambil uang kolesingan. Rupanya pas kami cek ke atas, pintu belakang Arepa, pintu atas itu terbuka gitu. Ketahuan dari pagi? Ketahuan dari pagi pas buka kantor jam 7:30. Apa aja yang hilang? Dompet, uang, HP, sama udah itu aja sih. Uang berapa? 1.400.000. Handphone satu aja? Handphone satu. Udah lapor polisi belum? Hah? Udah lapor polisi atau belum? Lapor polisi itu tergantung di atasan kami bang. Oh, belum. Rencananya mau formal sih datang sini biar tahu sidik jarinya dulu. Rekaman CCTV aksi dugaan pencurian di kantor ekspedisi tersebut beredar hingga sempat viral di media sosial. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Pemprov Kepri akan melakukan efisiensi anggaran di APBD Kepri tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah Kepri memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara pada Senin 17 Februari 2025 memastikan efisiensi anggaran di APBD Kepri tahun 2025 tidak berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan. Efisiensi diklaim hanya berdampak terhadap pada pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan yang bersifat seremonial. Besaran efisiensi yang akan dilakukan sebesar 50% dari kegiatan perjalanan dinas, kegiatan pelatihan dan belanja pendukung yang bersifat seremonial. Selain itu, efisiensi menyebabkan adanya tunda bayar sekitar 16 miliar rupiah pada kegiatan Pemprov Kepri. Sedangkan perkiraan efisiensi anggaran sekitar 252 miliar rupiah di APBD Kepri 2025 merupakan prediksi yang hasilnya belum final. Hal ini karena Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri masih menghitung semua belanja di APBD Kepri 2025. Tadi efisiensi ini akan mengarah kepada perjalanan dinas dan belanja-belanja pendukung. Hanya itu saja. Infrastruktur masih tetap harus berjalan karena bagian dari mandatori. Kewajiban-kewajiban pemerintah juga mandatori. Pak, dampak terhadap hotel dan penerbangan sudah kita hitung Pak? Dampak dari? Atas efisiensi ini? Kan ya itu bagian dampak dari yang terjadi. Tapi bagaimanapun karena kuncinya adalah efisiensi maka kita jalankan. Pemerintah daerah tentu harus seiring dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan di hotel yang memang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor-kantor dan sebagainya masih dimungkinkan sepanjang itu dengan masyarakat. Tapi selagi bisa di kantor pemerintahan pasti akan diefisiensikan. Kalau untuk dana kesehatan sama dana pendidikan efisiensi terdampak juga apa? Pada prinsipnya yang untuk mereka yang mandatori itu tidak akan ada perubahan. Sekda Adi memastikan pelaksanaan APBD 2025 tetap berjalan di tengah langkah efisiensi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Selain itu, efisiensi yang akan dilakukan Pemprov Kepri diklaim tidak mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.